Samsung Galaxy S25 kalau kita bandingkan Oppo Find X8, kira-kira mana yang lebih worth it, mana yang lebih layak untuk dibeli, dan apakah sesuai ekspektasi kalian? Mari kita lakukan review perbandingan kedua buah smartphone ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh kedua buah smartphone itu agak sedikit berbeda dari chipsetnya, di mana Samsung membawa Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, sedangkan di Oppo membawa MediaTek Dimensity 9400. Kedua chipset tersebut adalah chipset flagship yang terupdate sampai saat video ini kita buat. Dan oleh karena itu, mari kita bandingkan kedua buah smartphone ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance kedua buah smartphone ini sama-sama bagus ya guys. Sama-sama lancar, sama-sama smooth, tidak ada kendala selama kita gunakan harian. Mau kita pakai buat gaming pun tidak berasa perbedaan signifikan. Kecuali untuk game-game tertentu yang setting grafisnya itu bisa lebih optimis di chipset Snapdragon dibandingkan MediaTek. Itu makanya dari itu kita unggulkan di Samsung Galaxy S25. Tapi untuk membuktikan itu kita bandingkan secara benchmark dulu. Secara skor AnTuTu benchmark itu Oppo malah lebih unggul 2,2 juta versus 2 juta kecil di Samsung Galaxy S25. Kemudian Geekbench 6-nya kalian juga bisa lihat skor perbandingan di layar kalian. Lanjut 3D Mark Wildlife Extreme, stress test-nya juga sama, kalian bisa lihat perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir PC Mark-nya, juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Di sini kita uji coba juga menggunakan 6 game, di mana di sini kita uji coba game Mobile Legends. Ini sama saja guys, setting mentok rata kanan kedua buah smartphone. Dan FPS-nya juga stabil ya guys untuk kedua buah smartphone. Lanjut game PUBG Mobile juga settingnya sama, perbandingan FPS-nya pun nggak beda jauh. Game Call of Duty Mobile juga sama settingnya dan perbandingan rata-rata FPS-nya juga sama saja. Lanjut game HOK Mobile juga sama settingnya dan perbandingan rata-rata FPS-nya juga sama-sama bagus. Kemudian game FC Mobile ini yang baru beda karena optimalisasi chipset Snapdragon lebih unggul dibandingkan MediaTek. Jadi di sini untuk rata-rata FPS-nya di Samsung lebih unggul karena dia bisa kebuka setting sampai 90 FPS. Lanjut game Genshin Impact juga setting mentok rata kanan kedua buah smartphone sama-sama stabil. Jadi kesimpulannya, meskipun sebenarnya performanya tidak terlalu beda jauh, tapi karena masalah optimalisasi chipsetnya untuk aplikasi-aplikasi tertentu, maka kita unggulkan di Samsung Galaxy S25 dibandingkan Oppo Find X8. Lanjut kita bicara soal kamera. Di sini konfigurasi kamera yang dibawa oleh Samsung Galaxy S25 itu menggunakan kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, kamera depan 12 megapiksel. Kemudian di Oppo menggunakan triple 50 megapiksel kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefotonya. Dan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Secara kualitas untuk foto-foto jelas di sini Oppo lebih superior ya guys. Jelas lebih. Secara kualitas untuk foto-foto sebenarnya Oppo lebih unggul. Secara kualitas gambar, apalagi khususnya untuk telefoto, itu memang kerasa signifikan kualitasnya di Oppo lebih superior, karena biasa sampai 120 kali zoom ya, AI telefoto kalau Oppo menyebutnya. Jadi karakteristik foto-fotonya tuh lebih dapat dan lebih enhance, lebih bagus dibandingkan Samsung. Samsung di sisi lain untuk perekaman videonya tuh lebih superior, karena dia bisa kayak contohnya potret video. Dia bisa sampai 4K 30 fps. Sedangkan di Oppo, kalau untuk potret videonya itu maksimal di 1080p 30 fps. Kemudian di kamera depannya itu sayangnya si Samsung kurang wide dibandingkan Oppo. Dan untuk software perekaman videonya, kalau Samsung itu lebih superior karena dia bisa switchable lens untuk ke kamera depan maupun kamera belakang dalam satu perekaman video. Kalau Oppo hanya bisa di 3 kamera belakangnya saja untuk switchable lens-nya. Meskipun secara software itu memang unggul di Samsung ya, karena dia bisa seperti itu, tapi secara kualitas Oppo lebih unggul. Jadi sektor ini kita menangkan di Oppo Find X8 dibandingkan Samsung Galaxy S25. Kalian bisa lihat sampel perbandingan foto dan videonya ya guys.
Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan antara dua buah smartphone antara Samsung Galaxy S25 reguler versus Oppo Find X8 untuk mencari tahu kamera mana yang terbaik. Di sini kalau kita lihat lebih widean di Oppo Find X8 dibandingkan Samsung Galaxy S25 series. Tapi gimana muka untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Tapi di sini kalau kita apresiasi untuk software Samsung, dia bisa switchable lens ke kamera utama langsung ya guys dalam satu perekaman video, sedangkan di Oppo masih belum bisa. Tapi gini, kalau misalnya kalian lihat secara kualitas warnanya ini agak berbeda ya. Di Samsung itu lebih natural sedikit ya untuk skin tone kita. Kalau di Oppo agak sedikit ada kemerahan sedikit untuk muka kita. Tapi nggak tahu ya, gimana mungkin mana yang lebih menarik. Kalau dari sisi overall memang kayaknya Oppo lebih unggul sedikit dibandingkan bukan lebih unggul sedikit sih, memang lebih enak aja karena dia lebih wide untuk perekaman seperti ini. Ini sama-sama di 4K 60 fps ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan antara Samsung Galaxy S25 biasa versus Oppo Find X8. Jadi kalau kita gunakan perbandingan perekaman videonya kurang lebih seperti ini untuk warna langitnya. Ini yang mendekatin realnya, lebih mendekati realnya ada di Oppo Find X8 untuk warnanya ya. Tapi gimana mukaan? Ini sangat menarik banget ya. Dan ini kita lagi mendung banget. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera utamanya. Kita switch ke kamera ultra wide-nya. Di sini kita bisa lihat ya, lebih wide di Samsung ya untuk ultra wide-nya. Kalau kita bandingkan secara kualitas kamera ultra wide-nya kurang lebih seperti ini untuk perbandingannya. Kita ke kamera telefotonya 3x3 zoom. Dan di sini kalau kalian lihat secara kualitas, di sini Oppo lebih bagus ya sensornya dibandingkan Samsung. Kalian lihat di sini detailnya pun lebih dapatan di Oppo. Kita switch ke kamera utama. Kurang lebih seperti itu guys untuk perbandingannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita coba untuk potret videonya. Jadi kedua buah smartphone sama-sama punya potret video. Bedanya di Samsung itu bisa 4K 30 fps, sedangkan di Oppo maksimal 1080p 30 fps. Lagi-lagi di sini sekali lagi software Samsung kita perlu apresiasi, dia bisa sampai 4K 30 fps untuk seperti ini. Tapi bokehnya kalau kalian lihat ini memang lebih berasa banget, kenceng banget di Oppo ya guys. Dan kalau kalian lihat kita agak galau sih karena di Samsung bisa 4K, tapi kalau kita di sini kita lebih unggulkan di Samsung aja karena ketajamannya pasti kalau lebih tajam masih lebih tajaman di Samsung dibandingkan Oppo. Tapi di sini sebenarnya lebih widean, lebih blurnya lebih oke di Oppo. Tapi gimana kan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan kamera depan dari Samsung Galaxy S25 versus Oppo Find X8 dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini, kita rekam sama-sama di 4K 60 fps. Gimana mungkin untuk kualitas kamera depannya? Dan ini Oppo tiba-tiba mengaktifkan flashnya juga. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan ya dari Oppo Find X8 versus Samsung Galaxy S25. Kalau kita bisa bilang di sini ya detailingnya sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik itu lebih luasan di Oppo ya, tapi warna skin tone kita tuh lebih akuratan di Samsung. Dan ini menarik, noise-nya juga berasa, tapi di Oppo ini ada automatic flash-nya, jadi dia bisa untuk menerangkan, sedangkan di Samsung punya HDR perekamannya ya. Tapi gimana muka? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kali ini kita melakukan perbandingan antara dua buah kamera belakang antara Samsung Galaxy S25 versus Oppo Find X8 kalau kita gunakan buat perekaman video kamera belakangnya. Ini 4K 60 fps. Kita switch ke kamera ultra wide-nya. Coba ya, kurang lebih seperti ini. Agak jomplang untuk ultra wide-nya antara Oppo sama Samsung ya. Kita coba 3 kalinya. Kurang lebih seperti ini guys. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian mari kita bicara soal layar. Kedua buah smartphone ini sama-sama punya layar yang base-nya itu AMOLED ya, meskipun Samsung ngomongnya LTPO Dynamic AMOLED. Di Oppo pakai AMOLED ya. Resolusinya lebih sama aja 120Hz Full HD Plus ya. Kemudian di sini yang membedakan di kualitas warna di Samsung itu lebih superior. Kemudian perlindungan layarnya juga lebih superior, Gorilla Glass Victus 2 versus Gorilla Glass 7i di Oppo. Jadi overall kita menangkan di Samsung ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker. Kualitas dual speaker di kedua buah smartphone itu sama-sama bagus ya, sama-sama kencang, sama-sama detailnya dapat. Staging menurut kita lebih luasan di Oppo, tapi lebih padat di Samsung. Jadi kalau dan loudness lebih padat, lebih kencang di Samsung. Jadi kalau kita menangkan di sini menangkan Samsung karena secara keseluruhan overall experience yang didapat itu Samsung lebih unggul dibandingkan Oppo ya guys.
Kemudian dari sisi baterai ini jelas Oppo lebih unggul ya guys. 5800 mAh versus 4000 mAh itu memang kelasnya beda jauh ya. Secara baterai life lebih irit di Oppo. Dan ini menarik banget ya guys untuk kita lihat perbandingan daya tahan baterainya. Kemudian dari sisi charging sendiri di sini Oppo lebih unggul 80 watt versus 25 watt di Samsung. Apalagi Samsung tidak menyertakan kepala charger dalam kotak pembelian ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, di sini Samsung lebih unggul karena dia punya ultrasonic fingerprint scanner versus optical fingerprint scanner di Oppo, dan dia juga punya fitur namanya Samsung Knox yang tidak dimiliki oleh Oppo ya guys. Kemudian dari sisi desain, lagi-lagi ini kita masalah selera ya. Kalau desain, kalau menurut kita lebih enak dilihat itu di Samsung Galaxy S25 dibandingkan Oppo karena lebih simple, lebih minimalis. Kecenderungan orang kalau beli HP flagship itu lebih suka desain yang lebih simple dan minimalis. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini tidak berlaku untuk semua orang. Tapi kalau saya sendiri, lebih prefer desain yang simple dan minimalis dibandingkan desain yang kesannya memang fokusnya ke kamera banget gitu. Tapi ya, kembali lagi pasti ada plus minusnya masing-masing. Kemudian dari sisi fitur, di sini Oppo lebih unggul. Dia punya sensor inframerah, kemudian dia juga punya IP rating yang lebih tinggi, IP69 dibandingkan Samsung yang hanya IP68. Kemudian dari sisi jaminan update software dan softwarenya sendiri itu memang lebih superior di Samsung, di mana One UI 7-nya itu punya jaminan update hingga 7 tahun, 7 kali OS, sedangkan di Oppo maksimal 6 kali OS. Sebenarnya Color OS itu juga sudah sangat bagus ya guys, tapi secara fitur AI-nya itu lagi-lagi lebih lengkapan di Samsung ya guys. Fitur Galaxy AI itu lebih superior dibandingkan fitur AI yang dibawa oleh Oppo. Dan itu kita bisa lihat itu benar-benar apresiasi banget di Samsung ya guys. Kemudian Samsung itu punya satu fitur yang unggul dibandingkan Oppo, yaitu adalah Samsung DeX. Samsung DeX ini adalah mensimulasikan HP kalian menjadi seperti sebuah komputer. Dan itu suatu hal yang bagus banget. Tinggal kalian konekin ke layar dan itu seperti desktop view kalau kalian gunakan buat software sehari-hari dan untuk bisa multitasking juga di sana ya guys. Kesimpulannya, di luar kamera, baterai, dan charger, Samsung lebih unggul secara keseluruhan. Experience yang didapatkan tuh memang bagus. Ini semua berkat chipsetnya yang Snapdragon 8 Elite for Galaxy, software One UI 7 yang dilengkapi Galaxy AI yang bagus banget, jaminan update software yang lebih panjang, kemudian dia juga punya layar yang lebih bagus, speaker yang lebih bagus, dan overall, kita bisa bilang kedua buah smartphone sama-sama bagus. Tapi kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih Samsung Galaxy S25 dibandingkan Oppo Find X8. Kecuali memang kalian spesifik kebutuhannya buat kamera, buat foto-foto, ya silakan ambil Oppo Find X8 dibandingkan S25. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian komentar. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian tertarik beli kedua buah smartphone ini, jangan lupa cek ranjangku atau cek link yang ada di deskripsi video. Dan thank you sudah untuk video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike jika kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!